Pria ini memiliki tubuh atletis. Tiba-tiba, ia merobek kulitnya dan berubah menjadi omong botak. Ini adalah jas ketampanan. Orang yang memakainya akan menjadi tampan dan mengubah hidup pria jelek. Si gendut bernama Taruko ini tidak lahir tampan, tapi ia pandai memasak. Semua masakannya menggugah selera, tapi ia sering diremehkan karena wajah bodohnya. Hari ini, Hiroko datang ke restoran. Ia mau melamar menjadi pelayan. Semuanya kaget. Taruko keluar dari dapur dan menolaknya. Ia tidak berani mempekerjakan wanita cantik. Tiba-tiba, Taruko bersin. Ingusnya terbang kemana-mana. Tapi, Hiroko tidak menghindar. Taruko terharu. Ia akhirnya mempekerjakan Hiroko di restoran. Hiroko begitu ramah dan baik hati. Taruko jatuh cinta padanya. Ia tersenyum pada Hiroko. Hiroko yang imut memutarbalikkan dunia Taruko. Hari itu, Taruko memberanikan diri dan menyatakan ia suka mata, hidung, dan bibir Kyonin. Bahkan rambutnya juga. Tapi, Kyonin malah marah dan pergi. Taruko gagal total. Meski dulu ia pernah berhasil, tapi kali ini, ia tidak mengira Hiroko berbeda dari gadis lain. Tapi, yang salah adalah Taruko. Karena ia jelek. Taruko merenung di taman. Tiba-tiba, seorang pria memberinya kartu nama. Toko jas itu adalah solusinya. Taruko pergi ke sana dengan penasaran. Ia berdesakan di bus dan tak sengaja menyenggol seorang wanita. Wanita itu memandangnya dengan jijik. Setibanya di sana, dua pria menyambutnya. Mereka tiba di kamar rahasia. Tiba-tiba, bos memamerkan jas ketampanan, produksi toko mereka. Dengan memakainya, Taruko bisa berubah menjadi sangat tampan. Taruko penasaran dan mencoba. Ia masuk ke boneka. Vakum dinyalakan. Lalu, pelan-pelan, kostum boneka menyusut. Ternyata, seorang pria tampan muncul. Taruko sangat tampan sekarang. Bos mengingatkan, jangan sampai jasnya kena air panas. Itu saja pantangannya. Sisanya, Taruko bisa tenang. Ia sangat bahagia dengan jas ketampanan ini. Ia tidak usah hidup susah. Taruko juga sangat mengagumi wajah tampan barunya. Setelah memakai jas itu, dalam sekejap masa depannya berubah. Di bus, ia kembali menyenggol wanita yang sama. Tapi, kali ini, ia malah tersenyum lebar. Ternyata, orang menilai dari tampang. Taruko menoleh. Para wanita histeris melihatnya. Ah, dia melihatku. Pesona Taruko para wanita di bus. Ia tiba di kafe. Pelayan terus menatapnya hingga kopinya luber. Wanita-wanita di sana menggandrunginya. Di jalan, ia bertemu seorang gadis yang memberinya tisu. Taruko mengambil tisu itu. Tiba-tiba, puluhan wanita mengejarnya. Mereka ingin merebut tisu bekas air liur Taruko. Saat ini, ia berkata, jagalah kebersihan. Taruko merasa pesonanya terlalu besar. Ia sangat gembira. Lalu, ia menabrak seorang pria. Pria itu adalah manajer agensi model. Melihat kelebihan Taruko, ia ingin merekrutnya. Suatu hari, gadis gendut datang ke restoran untuk melamar pekerjaan. Taruko tak meremehkannya dan langsung mempekerjakannya. Meskipun gendut, tapi kerjanya cekatan. Ia langsung membaur. Taruko mengaguminya. Malamnya, si gendut, Hon juga ikut lembur. Tiba-tiba, tangan mereka bersinggungan saat mengambil kacang. Suasana menjadi sangat romantis. Esoknya, Taruko berubah jadi tampan karena ingin jadi model. Bosnya sangat senang. Bosnya mengusir model lamanya dan memotret Taruko. Taruko langsung terkenal. Ia lalu bertemu dengan model cantik bernama Rai.
Taruko yang humoris membuat Rai tertawa terbahak-bahak. Rai sangat menyukai Taruko. Hubungan mereka semakin dekat. Malamnya, Rai mengajak Taruko ke rumah. Taruko yang mengandalkan jasnya pergi ke rumah Rai. Perasaan mereka tak terkendali. Lalu, Taruko mandi. Tapi, wajahnya membengkak. Ia lupa pantangan jas itu. Saking girangnya, Taruko melepas jasnya dan mengendap-endap keluar. Ia meninggalkan Rai sendirian. Sesampainya di rumah, ia langsung menjemur jasnya. Ia kini terlalu bergantung pada jasnya. Ia juga menyarankan Hon untuk membeli jas yang sama demi merubah nasib. Hon marah sekali. Ia merasa kecantikan orang berasal dari dalam. Hari itu, Taruko tidak memakai jasnya. Ia berdesakan di kereta. Kereta bergoncang. Gadis yang disenggolnya meneriakinya mesum. Taruko diomeli, lalu ditarik keluar dan dihajar. Kasihan sekali, ya. Karena jelek, ia selalu dicurigai. Taruko pergi ke toko jas lagi. Ia minta jas yang tahan panas. Bos memiliki jas model baru. Tak hanya tahan panas, jas ini akan membuatnya tampan selamanya. Setelah berpikir, Taruko memutuskan. Ia tidak ingin didiskriminasi lagi karena tampangnya. Karir modelnya naik dengan pesat. Restorannya ditutup. Hari ini, ia ikut fashion show dengan ribuan penonton. Sebelum naik panggung, ia dikabari Hon kecelakaan. Taruko seketika merasa bahwa ia mencintai Hon. Ia ke panggung dan meminta maaf. Aku tidak pantas menjadi idola karena aku palsu. Taruko yang jelek malah mengecewakan Hon yang imut. Di ruang rias, ia menyilep jasnya. Jas ketampanannya robek. Taruko lari ke rumah sakit. Untungnya, Hon tidak terluka. Ternyata, Hon membuat motor itu terpental. Yang terluka parah adalah penabraknya. Mereka duduk di atap. Taruko memberanikan diri menyatakan cintanya. Ia memberitahu Hon tentang jas ketampanannya. Hon sangat senang karena ia jujur. Saat itu, Hon merobek jasnya. Ternyata ia adalah Hiroko. Hiroko menolak dicintai karena penampilannya, melainkan karena hatinya. Hiroko menggunakan jas itu untuk mendekati Taruko. Hiroko ternyata juga mencintai Taruko. Film ini berjudul The Handsome Suite, yang menceritakan realita dunia. Rupa seseorang tidak mencerminkan hatinya. Orang yang jelek juga memiliki sisi cantiknya. Jangan lupa mempercantik hati saat mempercantik rupa. Stigma di masyarakat tentang penampilan harus kita lawan. Oke, ceritaku sampai di sini.